metode biaya. Nah, kita akan bahas sekarang tentang metode biaya. Baik. Oke, metode biaya. Ya. Nah, next. Metode biaya. Pada konteks metode biaya, investasi dicatat pada biaya historisnya. Jadi, berapa besar nilai uang yang digelontorkan untuk mendapatkan investasi pada saham perusahaan lain itu dicatat pada seberapa besar uang yang memang dikeluarkan untuk investasi tersebut. Pendapatan atas investasi dicatat oleh pendapatan atas investasi dicatat oleh investor ketika investee mengumumkan pembagian dividen, ya, ketika investee mengumumkan pembagian dividen. Jadi pendapatan itu akan dicatat, ini diingat ya teman-teman. Saya harap kalian akan bisa mengingatnya ini. Jadi pendapatan nih, ya, sebentar saya perbaiki nih, ya. Pendapatan investasi. Sebentar. Ya. Saya perbesar dulu. Oke. Nah, baik. Nah, pendapatan atas investasi itu akan dicatat, ya. Itu akan dicatat. Ini. Oke. Ini anotasinya saya bermasalah sedikit. Oke, sebentar. Saya perbaiki ya. Nah, kita pakai ini saja. Ya. Jadi, pendapatan atas investasi itu akan dicatat, ya. Pendapatan atas investasi itu dicatat oleh investor, ya, ketika investasi mengumumkan dividen. Nah, perhatikan begini teman-teman. Kalau kalian sudah masih ingat belajar tentang akuntansi instrumen keuangan, ya, akuntansi aset, kalian itu kan punya aset-aset berharga, ya, atau investasi jangka panjang pada perusahaan lain. Nah, ketika kita adalah perusahaan yang punya investasi jangka panjang pada perusahaan lain, maka ada penghasilan atas investasi tersebut. Nah, di mana penghasilan tersebut biasanya dicatat pada masa penyesuaian. Nah, pencatatan pada masa penyesuaian itu yaitu terkait berapa besar pendapatan yang kita hasilkan dari investasi pada perusahaan lain tersebut. Nah, dalam konteks pendapatan tersebut, itu kita catat ketika kita menerima dividen. Itu kalau metode biaya ini ya. Kalau metode biaya. Nah, metode biaya digunakan ketika investor memiliki pengaruh yang kecil, ya, jadi yang tidak signifikan. Itu kalau metode biaya. Bagaimana melakukannya? Nah, prosedur akuntansinya adalah perlakuan yang sama dilakukan dengan pencatatan aset tetap, sama seperti yang kita bahas ketika kita mencatat tentang aset tetap. Yaitu pencatatan awal dicatat sebesar menghitung total biaya secara historis, ya, secara historis. Oke, dikeluarkan untuk mendapatkan saham biasa tersebut. Selanjutnya nilai dari investasi tersebut tidak akan berubah. Jadi nilai investasinya tidak akan berubah sampai pembukaan investasi tersebut tidak akan berubah di pembukaan investor sampai dengan waktunya kemudian investasi tersebut dijual atau dilepas seperti itu. Nah, pendapatan atas investasi tersebut dicatat ketika ada pengumuman dividen. Jadi bukan ketika melaporkan laba, ya. Ketika investasi mengumumkan adanya pembagian dividen, investor mengakui hak legal untuk mendapatkan dividen dan memiliki dasar yang cukup untuk diakui menjadi pendapatan investasi. Ini balik lagi kepada masalahnya, yaitu tentang matching konsep di dalam akuntansi, ya. Matching konsep di dalam akuntansi. Nah, kapan pendapatan itu akan diakui? Yaitu kapan pendapatan atas investasi pada saham perusahaan lain yang kita tidak punya pengaruh signifikan di dalam perusahaan tersebut diakui, itu adalah ketika kita menerima pemberitahuan tentang pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan yang kita berinvestasi di dalam perusahaan tersebut, seperti itu. Ya. Nah, contoh langsung. Misalnya kita PT ABC, ini kita PT ABC membeli 20% saham PT XYZ, ya. Misalnya perusahaan yang kita beli itu adalah perusahaan XYZ ini yang dibeli. Nilai dari pembelian tersebut itu adalah $100.000. Berarti nilai investasinya adalah sebesar $100.000 di awal tahun. Ya, selama tahun pertama, PT XYZ menyatakan laba bersih sebesar $60.000. Ini ketika dia melaporkan laba dan mengumumkan pembagian dividen sebesar $20.000. Pertanyaannya, ketika kita 20%, berarti kita mengakuinya dengan metode biaya. Itu dulu yang pertama.
ya. Nah, dividen dibayar kemudian atau pada periode berikutnya. Oke, pertanyaannya, berikan pencatatan yang harus dilakukan oleh PT ABC pada tahun tersebut. Pertama adalah tentang mencatat berapa besar investasi yang dilakukan, yang ini. Yaitu investasi pada saham PT XYZ pada kas. Itu jurnalnya, investasi pada saham biasa PT XYZ pada kas. Itu adalah pencatatan ketika pembelian awal saham tersebut, ya, pembelian awal. Kemudian pencatatan tahun itu juga dilakukan atas dasar dividen yang dibagikan oleh PT XYZ, yang diumumkan oleh PT XYZ, walaupun pembayarannya nanti periode berikutnya, di tahun berikutnya. Tetapi kita udah catat sekarang, kenapa? Karena udah diumumkan. Ketika itu sudah diumumkan, kita sudah punya hak mengakui pembagian dividen tersebut sebagai pendapatan atas investasi. Maka karena ini sudah diakui, berarti kita akan mencatatnya dengan menerapkan piutang dividen karena belum dibayarkan. Kalau udah dibayarkan langsung kas, teman-teman, ya. Piutang dividen pada pendapatan dividen sebesar $4.000. Kenapa $4.000, Pak? Yaitu berasal dari 20% kepemilikan kita dikalikan dengan total dividen yang dibagikan saat itu, yaitu $20.000. Maka ini sama dengan $4.000. Seperti itu hitungannya, teman-teman sekalian. Oke? Nah, itu contohnya. Oke? Nah, tapi ada juga kondisi ketika prosedur akuntansi metode biaya dengan dividen likuidasi. Oke, mudah-mudahan ini sudah bisa dipahami ya teman-teman ya. Sangat gampang kok ya. Ini mencatat investasinya, ini mencatat pengakuan dividennya. Pak, ketika laporkan laba nggak dicatat? Enggak. Kenapa? Karena kita pakai metode biaya. Pada metode biaya kita tidak mengakui pendapatan apapun atau tidak mengakui pencatatan akuntansi apapun ketika dia mengumumkan laba. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tentang metode biaya dengan dividen likuidasi. Terdapat perlakuan khusus ketika metode biaya diterapkan ya pada suatu investasi antar perusahaan dan terjadi pengumuman jumlah dividen yang lebih besar dari jumlah kumulatif bagian laba. Ya, harusnya kita nggak nerima dividen sebesar itu. Maka kalau terjadi hal seperti itu, maka perlakuan itu disebut sebagai dividen likuidasi. Itu proses ketika kita menarik sebagian besar porsi investasi kita di dalam perusahaan tersebut. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan bagian lebih besar dari yang seharusnya. Nah, pada perlakuan ini, kelebihan yang diterima oleh investor merupakan bagian pengembalian atas modal investasinya. Nah, jadi ini pengembalian atas modal investasinya. Sehingga pada pembukaan investor untuk investasi harus dikurangi jumlah investasinya. Seperti itu. Nah, maka dari itu misalnya contohnya seperti ini. Ya. Misalnya ketika si perusahaan investi mendapatkan laba 100.000, dia bagi dividen 70.000. Ya, maka kumulatif jumlah laba yang belum didistribusikan adalah 30.000. Pada tahun berikutnya, labanya tetap 100.000, tetapi dividen dibagikan lebih besar dari labanya, 120.000. Maka ketika ini lebih besar dibagikan dari labanya, sisa dari kumulatif income-nya itu tinggal 10.000. Kenapa? Misalnya, total laba yang sudah dihasilkan perusahaan si investi itu kan masih 200.000. Tetapi sudah dibagikan dividen total 190.000. Maka tinggal sisa 10.000 lagi nih, laba yang belum didistribusikan. Itu maksudnya, ya. Tahu ngitungnya dari mana ya? Misalnya nih, laba yang sudah dihasilkan selama 2 tahun itu 200.000. Ini kan 200.000 kan? Nah, kemudian dividen yang sudah dibagikan setelah 2 tahun itu adalah 190.000. Maka sisa dari laba yang belum didistribusikan adalah 10.000. Seperti itu, ya. Nah, jadi dari laba yang dihasilkan itu masih 10.000 lagi yang belum kita dapatkan dari si investinya kita sebagai investor ya. Nah, kemudian di tahun ketiga ternyata laba perusahaan itu tetap sama 100.000. Berarti total labanya itu sudah jadi 300.000. Tetapi perusahaan masih tetap sama membagi dividen sebesar 120.000. Sehingga laba kumulatif yang tersisa itu sudah 0. Bahkan sudah terjadi dividen likuidasi sebesar berapa? Tadinya kan ada 10.000 sisa dividennya. Tetapi sudah kelebihan sebesar berapa? 20.000. 20.000 ini dikurangi 10.000 yang tersisa yang belum terdistribusi, itu ada 10.000 rupiah bagian dari dividen likuidasi. Seperti itu teman-teman sekalian. Ya, nah demikian seterusnya. Perhatikan di sini balik lagi dengan kumulatif tidak terdistribusinya sebesar 30.000 itu karena sudah diturunkan lagi nilai dividennya. Maka ketika perusahaan menerima kas di tahun pertama untuk dividen itu sebesar 7.000, dividennya memang 7.000.
Di tahun kedua, kas yang diterima 12.000, dividennya juga sebesar 12.000. Tetapi di tahun ketiga, kas diterima 12.000, padahal hak dividennya sebenarnya tinggal 11.000, yaitu tadi yang tersisa yang berhak untuk didistribusikan. Padahal didistribusikan 12.000, kita hanya nerima sebesar 11.000 sebenarnya yang berhak, 1.000 lagi yaitu bagian dari dividen likuidasi ya, atau reduksi atau pengurangan dari investasinya kita, dividen likuidasinya kita. Itu yang disebut dengan dividen likuidasi. Maka ketika tahun ketiga, kas yang 12.000 ketika pencatatan penerimaan dividen tersebut diterima sebesar 12.000, didebitkan, investasi pada investasi dikurangi 1.000. Kenapa? Ini sudah menjadi bagian dari dividen likuidasi ini tadi 1.000. Ya, dan pendapatan dividen yang diakui sebesar 11.000 itu yang sah. Nah, itulah yang kita sebut sebagai dividen likuidasi pada pencatatan metode biaya. Nah, itu teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami untuk pencatatan metode biaya ini. Nanti kita berikutnya, di video berikutnya akan belajar tentang apa itu metode ekuitas. Thank you.